Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya belajar di Sekolah Guru Indonesia dan akan menyampaikan juga refleksi pembelajaran yang telah saya ikuti, yaitu mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik Ibu Bapak semua, sebelum saya ingin menyampaikan, mohon kerjasamanya untuk di like dan di subscribe akun saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupload video. Ya baik Ibu Bapak semua, pembelajaran berdiferensiasi ini harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar. Jadi kata kuncinya adalah pemenuhan kebutuhan belajar, yaitu bagaimana guru merespon kebutuhan apa saja dari peserta didik. Misalnya dari kebutuhan oh ternyata ada hambatan, oh ternyata si anak ini belajarnya auditory, ternyata Ananda ini belajarnya visual, misalnya Ananda satu lagi dengan kinestetik. Nah, guru ini harus dapat memenuhi kebutuhan belajar dan guru juga harus merespon kebutuhan belajar. Jadi itu yang saya alami setelah belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik, untuk selanjutnya kebutuhan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat murid, yang ketiga adalah profil peserta didik. Jadi ada tiga ya, kesiapan peserta didik, kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil peserta didik. Nah, untuk yang pertama adalah kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar atau readiness. Nah, kesiapan belajar ini adalah kita harus mengetahui kapasitas materi baru. Nah, sebagai sebuah tugas yang kita perlu perlu kita timbangkan tingkat kesiapan peserta didik untuk membawa peserta didik keluar dari zona nyaman tersebut, namun lingkungan belajar yang tepat serta dukungan yang memadai sehingga mereka tetap dapat menguasai materi baru. Jadi kita harus menggali nih bagaimana peserta didik strateginya dapat menguasai materi-materi baru yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yaitu adalah minat peserta didik. Nah, minat peserta didik adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah dari suatu situasi objek tertentu yang menyenangkan ataupun memberikan kepuasan diri. Nah, menggunakan keterampilan atau ide peserta didik sebagai jembatan untuk mempelajari keterampilannya yang dikuasai. Nah, misalnya ini ada 7 kecerdasan yang menurut Howard Gardner. Nah, misalnya yang pertama adalah kecerdasan misalnya naturalistik. Nah, selanjutnya juga ada kecerdasan linguistik. Oh, ternyata peserta didik kita itu lebih suka musical audio. Oh, dia lebih suka mendengarkan musik. Misalnya dia juga memiliki body kinestetik. Oh, dia lebih suka aktif bergerak. Selanjutnya dia juga lebih suka visual spasial. Nah, ini adalah salah satu minat dari peserta didik yang berdasarkan kecerdasan Howard Gardner. Makanya guru juga harus memahami, oh ternyata peserta didik saya lebih dominan kemana, seperti itu. Dan ini juga bisa dilaksanakan baik secara online ataupun offline. Misalnya kalau online kita bisa observasi dengan peserta didik menjawab link yang ada di Google ataupun di internet, nanti bisa saya isi di bawah. Nah, kalau misalnya secara offline kita berarti harus melakukan pengamatan di kelas, ataupun kita melakukan wawancara, ataupun juga kita menyebar kuesioner. Nah, untuk selanjutnya profil peserta didik. Nah, yaitu cara individu yang paling baik belajarnya. Jadi tujuan dari profil belajar peserta didik adalah mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profilnya.
untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Misalnya kita lihat, oh ternyata prevensi terhadap lingkungan belajar kita harus ketahui nih suhu dari ruangan kita, ruangan kelasnya nyaman atau tidak. Terus selanjutnya tingkat kebisingan, terus jumlah cahaya dan yang lain-lain. Misalnya ada juga pengaruh budaya, terus ada gaya belajar peserta didik. Selanjutnya juga berdasarkan kemajemukan inteligensi, misalnya dia apakah visual, apakah musikal, ataupun linguistiknya. Jadi kita harus menyusun nih, memetakan kebutuhan dari peserta didik. Dan selanjutnya ini adalah saya belajar mengenai tentang prevensi gaya belajar. Nah, gaya belajar ini adalah sebagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Misalnya ada peserta didik yang lebih dominan menyukai suara, misalnya lebih suka menyimak penjelasan dari guru. Ada juga peserta didik yang lebih mudah menghafal ketika melihat tampilan dari PowerPoint ataupun dari poster dan yang lain-lain. Nah, misalnya contoh di dalam prevensi gaya belajar biasanya kita jumpai ada 3, yaitu adalah visual. Misalnya peserta didik yang lebih dominan menyukai gambar ataupun diagram, PowerPoint, catatan, grafik, dan yang lain-lain. Selanjutnya auditory. Nah, auditory ini bisa dia lebih suka penjelasan guru, membaca dengan keras, dan mendengarkan pendapat saat berdiskusi serta mendengarkan musik. Itu misalnya anak-anak auditory. Selanjutnya anak kinestetik adalah belajar sambil melakukan. Misalnya dia melakukan gerak, terus meregangkan tubuh, dan kegiatan yang lain-lain. Nah, ini kita bisa lakukan observasi, tadi bisa dilakukan secara online ataupun offline. Kalau online berarti kita bisa menyebarkan kuesioner online yang sudah ada di internet, nanti saya akan taruh di deskripsi. Nah, atau juga kita bisa melakukan secara offline, kita observasi, oh ternyata gaya belajar dia lebih dominan kepada auditory atau kepada visual atau kepada kinestetik. Baik, untuk selanjutnya pada pembelajaran berdiferensiasi pada materi yang disampaikan di Sekolah Guru Indonesia, saya juga mengetahui bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat melakukan pengamatan kepada murid. Yang kedua, kita dapat mengetahui pengetahuan awal murid. Nah, yang ketiga, selanjutnya kita melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan dan sikap murid. Yang keempat, kita mendiskusikan kepada kedua orang tuanya apa saja yang dibutuhkan oleh murid. Yang kelima, kita mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas ataupun aktivitas. Yang keenam, kita bertanya ataupun berdiskusi permasalahan dengan murid. Selanjutnya yang ketujuh, kita membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan yang kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Jadi kita diskusi sebelum guru yang sebelumnya. Yang kesembilan, kita membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan ataupun keterampilan yang ingin ditunjukkan oleh murid. Yang ke-10, kita dapat menggunakan penilaian diagnosis untuk memastikan bahwa murid dalam keadaan ataupun level yang sesuai. Yang ke-11, kita melakukan survei untuk melakukan kebutuhan peserta didik. Yang ke-12, kita melakukan review ataupun refleksi terhadap praktik pembelajaran. Baik, itu saja mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tadi bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Dan yang terakhir, saya juga pada pembelajaran berdiferensiasi itu terbagi menjadi 3. Pertama, berdiferensiasi konten. Yang kedua, proses. Dan yang ketiga adalah produk.
Ya, baik. Untuk tadi pembelajaran diferensiasi ini dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, contoh dari diferensiasi konten yang saya ketahui yaitu misalnya contoh guru menampilkan gambar ataupun video tentang tata surya. Selanjutnya yang kedua, guru ataupun siswa melakukan tanya jawab terhadap tayangan yang ditampilkan. Selanjutnya yang ketiga, siswa menyanyikan lagu tentang tata surya. Yang keempat, misalnya contohnya siswa membaca teks berjudul tentang benda langit di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari diferensiasi konten. Nah, selanjutnya diferensiasi proses dan produk. Nah, misalnya diferensiasi proses dan produk. Yang pertama, misalnya peserta didik secara berkelompok membuat laporan pengamatan dari bermain peran. Selanjutnya membuat laporan yang disesuaikan dengan minat siswa. Misalnya, baik peserta didik ada yang mau berbentuk peta konsep, memiliki poster, ataupun secara lisan, ataupun dengan gerakan. Jadi peserta didik bebas memilih. Pak, saya lebih suka dominan ingin untuk laporan ini dibuat dalam bentuk poster. Oh, boleh. Untuk kelompok selanjutnya, Pak, saya ingin lebih kepada gerakan untuk menghafalnya. Oh, boleh. Nah, itu jadi peserta didik dibebaskan untuk memilih dalam bentuk laporan. Selanjutnya, setelah contoh diferensiasi proses dan produk, setelah melakukan pengamatan, peserta didik menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja sistem tata surya. Nah, ini secara kelompok, jadi melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, proses dan produk, guru memberikan bimbingan ataupun scaffolding kepada siswa yang belum memahami materi tentang contohnya tata surya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi ini disampaikan oleh Guru Ari. Nah, jika ada kekurangan boleh ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya.